Nah, jadi dia udah seperti ini. Nah, setelah itu nah di sini kan sudah keluar. Nah, kita lanjut kita akan ke VS Code-nya, yaitu cd spasi ini buat foldernya, yaitu cd spasi manajemen tugas, enter. Nah, dia udah seperti ini. Dia sudah ada Laragon www manajemen tugas. Nah, untuk pergi ke VS Code gampang, yaitu masukkan kode spasi dot, enter. Nah, dia udah ada manajemen tugas. Ini adalah ini yang sudah tertera di manajemen tugasnya. Kita pergi ke klik kanan, ke sini, terus klik kanan, sini klik kanan, ini nah ini bisa di close aja. Nah, lanjut ke sini dan klik kanan. Kok dia tidak bisa? Di sini kita jalankan, klik kanan dan pergi ke www, klik www terus manajemen tugas. Nah, oke. Dia lagi loading. Dia masih loading. Nah, di sini kan keluar error. Di sini katanya could not find driver. Nah, kita kembali lagi ke VS Code terus .env. Nah, yang ini yang DB host, DB port, DB database ini akan kita hidupkan, akan kita jalankan, yaitu tinggal ctrl/. Nah, seperti ini.
Nah, yang SQLite ini diganti dengan MySQL. Nah, di database ini kan tadi saya sudah bikin database ya, nama databasenya yaitu manajemen tugas. Nah, maka diganti yang Laravel menjadi manajemen tugas. Manajemen tugas. Yang ditambahkan sebelum manajemen tambahkan db. Nah, db underscore manajemen tugas. Nah, yang username biarkan dia root, yang password kita kosongkan dulu saja. Kan di tutorialnya ada manajemen waktu, tapi di saya tidak ada manajemen waktunya, jadi nggak usah ditambahkan. Nah, kita kembali lagi ke sini, terus tambahkan PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate. Nah, ini buat apa migrate? Migrate itu buat menjalankan file-file yang berada di dalam database ini. Nah, di sini kan ada migration. Nah, kita pergi ke sini lagi. Nah, ya ini langsung saja enter. Nah, dia udah seperti ini. Nah, dia sudah menjadi database DB manajemen tugas. Terus di sini ada pilihan yes atau no. Saya akan klik saja yes. Nah, dia udah seperti ini. Jadi yang di dalam migration itu dia sudah otomatis berjalan, kepanggil. Nah, di sini kan saya klik kanan, terus MySQL, terus ke PHP MyAdmin. Dia masih loading. Nah, dia udah keluar yang PHP MyAdmin-nya. Nah, tadi kan di dalam di VS Code tadi ada yang pas db itu. Nah, pas di bagian db username-nya saya kasih dengan nama root. Nah, root. Langsung saja login. Nah, apakah dia sudah bisa masuk atau tidak? Nah, dia sudah bisa masuk, yaitu sudah ada data manajemen tugas. Nah, dia sudah ada DB manajemen tugas. Nah, kita pencet.
Nah, di sini sudah tersedia semuanya. Nah, kita kembali lagi ke Laravel-nya. Saya refresh. Nah, dia sudah keluar Laravel 12-nya. Versi 12-nya ini versi terbaru. Saya sudah berhasil menjalankan buat loginnya. Nah, ya selanjutnya saya akan membuat proses dashboardnya, membuat dashboard. Untuk dashboard sendiri saya pakai yang gratis ya. Saya pakai SB admin. Nah, buat dashboardnya saya pakai yang SB admin 2. Nah, enter. Nah, yang saya pakai yang gratis. Nah, di sini buka aja websitenya dan free download. Nah, dia sudah ke download dan langsung buka ini yang sudah ada Start Bootstrap SB admin. Di download. Nah, kita lihat ke sini dulu. Ke ininya. Nah, yang ini. Saya ke download dulu. Nah, di sini akan saya pencet 2 kali. Ke sini aja. Balik dulu aja. Ke sini. Bootstrap. Nah, klik 2 kali. Nah, di sini akan saya copy. Akan saya keluarkan dulu. Mana lagi? Kita balik lagi aja dulu. Dari sini. Akan saya copy. Akan ke sini. Nah, baru akan saya ekstrak.
extract. Nah, dia lagi loading. Nah, ketemu loadingnya teman-teman ya. Nah, di sini dia sudah berhasil. Extract ya. Kalau mau copy file dari dalam USB. Nah, ini hasil kopinya tadi. Ini hasil kopinya. Kita ganti ya, kita rename jadi akan saya ganti dengan nama sbadmin 2. sbadmin 2. Nah, lalu setelah ini kita ganti ke rename, kita masukkan ke project Nah, yang ini akan saya copy, terus masukkan ke project yang kita buat itu. kita letak di mana? Di dalam folder public. Nah, terus kita letak di dalam folder public. Nah, Pastikan teman-teman klik tulis dari publiknya, baru pastekan di sini ya teman-teman. terus pastekan di sini, enter. Nah, dia udah seperti ini. Dia masih loading. Nah, di dalam SB2 dia ada Sampai selesai semua ya, copy. Nah, kalau sudah tidak ada di loadingnya, berarti tandanya SBadminnya sudah masuk ke dalam. Nah, di sini ada CSS dan segala macamnya. Nah, sudah ada CSS, image, JS, SJS, CSS, ES, CSS. Nah, dia udah seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah masuk, tapi sebelumnya saya akan ke root dulu. Root, terus di sini ada console.php dan web PHP. Saya akan pergi ke web.php-nya. Nah, yang slash ini itu root, jadi buat lihat yang di sini, yang di Laravelnya. Nah, ini ada slash, itu slash tadi, tapi slashnya masih kosong. Kita pergi lagi ke sini. Nah, kita sekarang mau dulu ini, tapi tampilannya kemana? Ke dashboard. Nah, tambahkan lagi. Saya enter, tambahkan root titik 2 kali, terus ini getnya ketinggalan. Get dalam kurung lalu slash ini, di dalam slash ini akan membuat URL. Nah, di sini setelah ini saya akan membuat URL-nya dashboard. Nah, di sini yang manajemen tugas
akan saya copy dulu dan ke ini baru copy di sini, terus titik tes, enter. Nah, di sini dia masih salah karena saya belum menghidupkan Laragonnya. Hidupkan dulu. Nah, ini manajemen akan saya terlagi. Nah, dia akan seperti ini, dia masih error. Nah, kan saya akan buat URL dengan nama dashboard. Manajemen tugas tes slash dashboard. Nah, di dalam saya akan pergi ke VS Code lagi. Nah, di sini buat nambahin URL-nya yaitu dashboard. Itu tergantung kalian mau bikin URL-nya kayak gimana. Jadi dia mengakses URL dari dashboard ini. Nah, setelah itu kita harus membuatnya controllernya. Nah, supaya apa? Supaya ketika dia mengakses. Setelah ini saya akan membuat controllernya. Bukan di sini. Terus URL dashboard, Laravelnya mau ngapain? Nah, kita buat di sini namanya dashboard. Di sini saya buat di dalam ini saya buat dashboard. Controller. Nah, saya kasih nama dashboard controller titik 2 dashboard controller titik 2 apa nama kelasnya? Terus kelas dan nama kelasnya saya kasih nama index. Setelah itu jangan lupa kutip 2. Dia kok masih merah? Oh, di sini kasih koma. Nah, sepertinya ada kesalahan. Ini kenapa error? Karena kita belum punya file dashboard controller. Cuman cara buatnya itu gampang. Kita buka terminal lagi, pastikan terminal teman-teman berada di dalam direktorinya. Kita buka terminal. Nah, pastikan teman-teman masih berada di dalam project yang kalian bikin. Kalau saya kan project manajemen tugas. Nah, lalu kita tinggal ketikkan php artisan mac .2 controller dengan namanya tadi dashboard controller. Oke. Nah, di sini saya ketikkan lagi php artisan mac .2 controller
controller, dan namanya yaitu dashboard controller. PHP Artisan make controller dashboard controller. Oke, saya enter saja. Nah, dia udah seperti ini. Maka kita sudah berhasil membuat file dashboard. Nah, kita lihat di sini apakah dia masih error atau enggaknya dah. Nah, dia di sini masih error karena kalau teman-teman pakai ekstensi bisa ya, gampang tinggal klik kanan, import class. Nah, di sini tinggal klik kanan import class. Ada sebuah di barisan nomor 4 ya. Kalau teman-teman pakai ekstensi bisa ya, gampang tinggal klik kanan, import class. Maka ada Nah, saya kan tidak pakai ekstensi, jadi harus diketik sendiri, yaitu use app slash http slash controllers, jangan lupa pakai s, slash lagi dashboard controller titik koma. Nah, dia sudah tidak merah lagi. Ya. Kode seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak bisa klik kanan ini import class, teman-teman ketikkan manual ya. Kalau nggak, install extensionnya dulu, extension ya. Extensionnya itu namanya ntar ya, saya lupa. Extensionnya itu namanya Nah, setelah use tadi, setelah use ini, enter lagi dan tulis use app. Bukan, nggak jadi deh. Nah, namanya ada di mana? Namanya ada di app http. Nah, http controllers. Nah, ini file yang telah kita buat. Kalau dashboard kita klik, http controller ya, teman-teman. Dan ini file yang sudah kita buat dashboard controller ya. Ini ya. Jadi kalau ini kita klik, dia akan http controller ya, teman-teman. Dan ini file yang sudah kita buat dashboard controller ya. Nah, kita lihat di dashboard controllernya. Nah, di sini sudah ada. Nah, kita masuk ke dashboard controller teman-teman ya. File ini di mana? App http controller ya, teman-teman. Dan ini file yang sudah kita buat dashboard controller ya. Nah, kita masuk ke dashboard controller teman-teman ya. File ini di mana? App http
Nah, ini adalah file yang kita buat. Kalau shortcutnya nah di sini ketika kita nah ini kunci saja, nah seperti ini. Ini dashboard ya. Apa yang akan kita tampilkan? Nah itu dashboard controller yang menentukan teman-teman. Nah kita langsung ke webnya saja. Nah di dashboard ini makanya kita buka dashboard controller. Fungsinya apa? Fungsinya index. Ya, kita buat dulu fungsinya. Fungsi index, kita ke dashboard controller lagi, yaitu public function index dalam kurung, terus dalam kurung kerawal public function terus index dalam kurung terus dalam kurung kerawal tidak pakai titik koma ya teman-teman ya. Nah di sini bisa teman-teman lihat ini namanya indeks. Nah ini namanya indeks. Dia nanti akan mengakses di dalam sini ya teman-teman ya. Di sini semua yang akan kita akses. Nah, pertama apa? Kita tampilkan dulu teman-teman ya. Nah di sini view nanti apa? kasih record terus view dalam kurung titik kutip 1 dashboard. Jangan lupa titik koma. Nah sebetulnya ini teman-teman bisa teman-teman ganti namanya misalnya tampilan gitu kan. Nah yang indeks ini bisa kalian ganti dengan nama nama kalian seperti nama istilah kalian aja, bisa tampilan, bisa indeks. Nah langsung kita pergi ke bagian resource, terus ke view. Nah di sini nah di sini filenya akan kita panggil, yaitu tambahkan file baru, kasih nama dashboard .blade.php dashboard.blade.php, enter. Nah kita tes dulu, yaitu H1 dengan nama ini halaman dashboard. Nah kita buka browser. Nah ya ini saya hilangkan saja yang ini, akan saya refresh. Dia komen dashboard manajemen tugas .test is .test /dashboard. Nah dia udah seperti ini, dia udah keluar yang ini adalah halaman dashboard. Dia udah muncul kan. Jadi kita sudah berhasil menampilkan halaman dashboardnya.
Nah, sekarang gimana cara buat menampilkan yang admin tadi. SB admin SB admin 2 enter. Gimana cara nampilkan ini ke dalam project? Kesini lagi. Nah, ke live preview. Nah, jadi kita bisa masuk ke sini. Kita akan pergi ke VS Code dan cari ke bagian public. Nah, cari di bagian public. Terus SB admin yang sudah kita copy tadi. Kita coba masuk ke bagian blank page ya. Kita cari blank. Nah, kita cari yang blank HTML. Nah, nah, kita lihat di sini. Di dalam page. Nah, di sini ada blank page. Nah, seperti ini. Satu halaman ini semua ke dalam HTML1 kan ke dalam. Oke. Nah, caranya gimana? Ini gampang kali ya. Kita copy semua. Nah, kembali ke VS Code-nya. Yang ini saya copy semua. Nah, ini close. Terus kita ini dulu, terus buka ke bagian resort dan terus view. Nah, di dalam view ke dalam dashboard black. Nah, yang ini hapuskan saja. Nah, yang ini kita paste di sini. Nah, seperti ini. Nah, dia udah seperti ini. Terus kita pergi ke manajemen tugasnya dan refresh. Nah, dia seperti ini. Ini masih error. Sekarang kita perbaiki errornya. Kenapa error? Karena CSS dan seluruh JS-nya itu tidak tepat ya tagnya. Oke. Cara memperbaikinya gimana? Nah, teman-teman lihat di sini kita satu-satu ya. Pertama kita di sini dan yang ini. Kalau yang kita satu-satu yaitu paling atas. Nah, yang ini vendor. HTTPS jangan kan? Ada HTTPS. Nah, ini dia kan padnya online langsung ya. Kita yang lokalnya saja, oke? Caranya gimana? Ini teman-teman gampang, tinggal diklik dulu sekali di sini, pastikan di sini ya. Lalu teman-teman tekan ALT, klik di pencet ALT sebelum CSS. Nah, jadi dua teman-teman. Sini. Gampang, tinggal diklik dulu sekali.
klik di sebelum CSS. Nah, ini akan saya alt dan klik di sini. Nah, dua teman-teman. Terus tambahkan. Bisa dilihat, kita bisa menseleksi sekali dua. Nah, dia bisa apapun ya teman-teman ya. seleksi. Caranya gampang, tinggal alt plus klik kiri. Oke. Seleksi dua, dia bisa langsung dua. Teman-teman harus ketikkan apa? Buka seperti ini. Yang pertama-tama yaitu buka kurung kerawal. Kurung kerawal. Lalu ketikkan aset. Oke. Lalu buka kurung. Ketikkan aset. Terus buka kurung. Oke teman-teman ya. Lalu kutip 1. Di dalam buka kurung lalu kutip 1. Sudah. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman tinggal pindahkan. Cut dulu. Tekan shift ya untuk menseleksi yang kanannya seperti itu. Oke. Ini tekan shift. Dari sini tekan shift. Tekan cut. Ya. Oke. Hilang ya teman-teman ya. Oke. Terus tekan. Saya manualkan saja. Yaitu ini hapus. Ini kutip. Terus di sini tutup. Nah, seperti ini. Gimana? Di sini sebelum kutip 2 ya. Ini tekan alt ya. Ini klik kiri dulu, lalu cari lagi. Satu lagi kan di sini nih teman-teman ya. Nah, tekan alt di sini. Bisa dilihat. Nah, yang ini akan saya copy aja. Copy dan saya taruh di sini. Ini hapus dulu. Nah, dan paste di sini. Ya, nah di sini. Lalu pastekan dia di sini. Oke. Kasih jarak dikit. Bisa teman-teman ya. Oke. Nah, ini untuk CSS ya, ini CSS. Nah, setelah selesai CSS-nya, kita harus juga perbaiki pad dari JavaScript-nya. Tentunya itu di bawah bisa. Nah, ini ya. JavaScript-nya dia ada di bawah. JavaScript-nya ini ada 4 ya. Kita rapeti dulu biar gampang. Nah, saya rapatkan dulu biar gampang. Untuk editingnya. Nah, sini sama seperti tadi alt. Ini akan saya hapus saja namanya, hapus. Ini juga hapus. Dan yang ini juga hapus biar gampang. alt klik kiri terus ya. Lalu seperti tadi. Terus alt klik ini, klik ini. Kurawal, aset, buka terus kurawal, terus aset, buka kurung, terus penutup slash-nya. Kutip 1. Nah, dalam slash tadi kutip 1. Kutip 1 berikutnya sampai kurung kurawal berikutnya. Nah, dari kutip 1 berikutnya sampai kutip 1. Ini
di sini. Saya cut, mandiri aja lah, sedikit susah. Copy dulu, enter, terus klik. Nah, simpan di sini. V juga. Lalu kita paste sebelum kutip 2, teman-teman. Kenapa belum berhasil? Kita lupa sesuatu. Nah, kita lihat dulu apakah dia berhasil. Nah, dia masih error. Teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke atas. Nah, ini kan vendor CSS. Nah, sementara di sini kita buat di dalam SB admin, baru dia mengakses. Nah, di sini yaitu vendor. Nah, sementara di dalam file public, terus ke SB admin ini ada vendor. Berarti kita kurang SB admin ya, teman-teman ya. Nah, berarti kita kurang SB adminnya. Kita kurang ini ya, SB admin tabnya. Nah, caranya gimana? Gampang, tinggal alt klik kiri, kita buat SB admin 2. Nah, di sini ini alt, dan di sini juga tambahkan SB admin 2. Baru slash ya, baru slash teman-teman ya. Lalu sama di bawahnya juga ya, di sini, dan di sini, dan di sini SB admin 2. Nah, di bawahnya juga klik di sini, klik SB admin 2 slash. Oke, kita coba refresh. Nah, saya coba refresh. Oke ya, teman-teman ya, sudah sama ya. Ya, sudah sama. Yang online sama yang lokal kita. Berarti kita sekarang sudah berhasil untuk memasukkan SB admin kita ke dalam Laravel kita, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita kita sedikit kita kecilkan dikit lagi ya, dari segi menu-menunya, kan ini kan terlalu banyak menunya ya. Oke, kita buang yang kita tidak perlukan. Oke, yang pertama kita dari ini ya, teman-teman backup dulu SB. Nah, kembali lagi kita ini kan terlalu banyak, jadi maka kita akan menghapus-hapusnya ke dashboard blade. Masih di dashboard blade yang paling atas, admin 2 blank. Nah, ini apa title itu di sini. Ini teman-teman ya, kita ganti jadi apa? Manajemen tugas ya. Nah, yang admin 2 black ini kita buat. Ini yang mana? Ini itu yang berada di dalam. Nah, ini ya, ini SB admin 2 blank. Nah, jadi saya akan ganti dengan nama M, terus M tugas dashboard. Nah, di sini kasih tanda dulu. Gimana ya ini kan?
Terus ini ada di di sini. Nah, Oke teman-teman, lanjut kita ke bagian ini SB admin kan, berarti lanjut kita ke nah, di sini kan SB admin. yang sini teman-teman. Nah, SB admin yang di mana? SB admin itu yang ada di sini. Jadi ini akan saya ganti. Kita ganti jadi menjadi manajemen tugas. Huruf besar. Manajemen tugas. Kita refresh. Nah, terus akan saya refresh. Nah, dia sudah ganti. Sudah berganti ya. Nah, saya nggak mau ada ini. Nah, kita hapus saja. Saya tidak mau ada huruf 2-nya. Terus saya akan hapus saja yang huruf 2 ini. Oke, lihat dulu. Nah, dia udah hilang huruf 2, angka 2-nya. Oke. Nah, ini icon ya, ini love ya. Love ini dia tertawa kan gitu kan, love kan. Nah, kenapa dia ada ini? Karena di dalam ininya ada log. Log itu adalah tertawa. Kita ganti ya. Saya nggak mau gambar gitu emoticonnya atau iconnya ya. Kita ganti jadi task. Task itu tugas. Nah, jadi saya tidak mau. Dia tertawa kan gitu kan, laugh kan. Kita ganti ya. Saya nggak mau gambar gitu emoticonnya atau iconnya ya. Kita ganti jadi task. Task itu tugas. Nah, saya nggak mau ketawa gitu. Jadi saya ganti dengan task. Kita refresh. Nah, akan saya refresh. Akan seperti apa dia? Nah, dia akan seperti ini. Nah, oke. Jadi, ini kan miring nih teman-teman. Kita tinggal hilangkan kelas dari ini, rotate. Ya, jangan diputar. Biasa saja. Nah, itu kenapa dia miring? Karena kita mengasih rotate, yaitu miringkan. Gak usah diputar. Enter aja. Hapus aja. Refresh kembali. Nah, dia udah lurus. Oke, udah jadi teman-teman ya. Lanjut. Nah, saya juga lanjut, kita dash lagi ke bawah, kita swipe lagi ke bawah. Ini dashboard. Oke, dashboard kita perlu pasti ya. Lalu interface. Nah, interface ini saya pinginnya di sini menu. Ya, terus ke atas. Nah, yang dashboard itu perlu. Ya, interface saya ganti dengan menu admin. Menu admin. Refresh. Oke. Terus akan saya refresh. Nah, dia udah seperti ini, menu admin. Lalu di komponen, nah ini kita pakai ya dua ini ya. Tapi kita nah di komponen yang dua ini akan kepake. Oh, saya nggak ada drop. Dan seperti ini. Oke teman-teman, kita coba dulu, kita ambil yang dia dengan komponen. Kita ambil yang ini ya, cuts ini ya, cuts. Kita hapus semua nih teman-teman. Komponen dia belum
Nah, di sini dia sudah ada ini seperti ini. Yang card itu komponen tidak ini perlu. ya, cara cepat tinggal hapus seperti ini. Ini kan komponen, kita ambil yang ini ya, cards ini ya, cards. Pasti kita hapus semua nih teman-teman. Komponen ini ya, cara cepat tinggal hapus seperti ini. Refresh, oke hilang. Utilities-nya juga. Nah, di yang components di sini Pasti kita hapus semua nih teman-teman. Oke teman-teman ya, kita coba dulu, kita ambil yang dia ini kan komponen, kita ambil yang ini ya, cards ini ya, cards. Pasti kita hapus semua nih teman-teman. menu admin, terus dia ada menu admin, terus yang components. Komponen ini ya, cara cepat. Nah, yang komponen ini cara cepatnya klik aja ini. Nah, seperti ini. Yang di 60. Nah, ini Tinggal hapus seperti ini. dari sini yang ini tinggal hapus. Nah, Refresh. akan saya refresh. Nah, dia udah seperti ini. Hilang. Utilities-nya juga. Pasti kita hapus semua nih teman-teman. Komponen ini ya, cara cepat. Tinggal hapus seperti ini. Refresh. Oke hilang. Utilities-nya juga. Yang utilitiesnya juga saya hapus. Terus ini kita hapus. Saya hapus. Hilang. Advance-nya. Terus refresh lagi. Nah, dia sudah hilang. Balik lagi. Ini kita hilangkan juga. Yang sidebar ini. Sampai kemana kita hilangkannya? Ini sampai page. Push. Hilang. Advance-nya ini kita hilangkan juga. Sampai kemana kita hilangkannya? Hidance ini. Nah, dari sini hilangkan yang hidance juga. Nah, sampai sini. Page. Push. Hapus. Kita refresh. Terus akan refresh lagi. Nah, dia udah seperti ini. Teman-teman ya. Ini udah mantap nih. Ini udah mantap nih. 2 ya. Oke. Kita edit ya teman-teman ya. Sekarang menu admin ini jadi data user. Nah,
Yang ini yang chart akan saya ganti menjadi data user. Enter. Nah, dia udah ganti, itu data user. Nah, ini ganti ikonnya ya. Kalau user, dia fast FA user. Nah, kalau user dia face Oke, ganti ya teman-teman ya. Nah, ini ganti ikonnya ya. Kalau user, dia pakai user fast FA user. Oke, lalu di bawahnya enter dulu, saya refresh dulu. Nah, dia kayak gini gambarnya. Langsung ke codingan lagi. Ini table ya. Table ganti dengan data tugas. Ini kita ganti. Yang table ganti dengan data tugas. Jadi FA tax. Nah, yang view table ini ganti dengan FA tax. Oke, kita enter lagi, kita refresh lagi. Nah, dia udah seperti ini. Oke, teman-teman ya. Lalu kita tampil lagi ya. Ini kan menu admin. Nah, kita butuh menu untuk menu karyawan. Tambah dulu di sini menu admin. Oke, data user. Nah, kita butuh data tugas. Sorry teman-teman, kita harus kopinya dari heading ini ya. Oke, heading sampai sini. Nah, saya butuh data tugas, jadi ini copy. Nah, kita butuh data tugas. Sorry teman-teman, kita harus kopinya dari heading ini ya. Oke, heading sampai sini. Nah, jadi dari heading sampai ke data tugas. Copy dan taruh di bawahnya. Paste di sini. Kita refresh, nah akan saya refresh, dia akan seperti ini. Udah ada lagi kan? Oke, kita ganti sekarang yang coba kita copy, ganti jadi menu karyawan. Nah, yang menu admin ini saya ganti dengan menu karyawan. Menu karyawan. Save. Oke, saya lihat dulu, refresh. Nah, dia udah ketukar, yaitu menu karyawan. Kembali lagi. Karyawan, tapi karyawan kan tidak perlu data user. Karyawan hanya butuh data. Nah, di karyawan tidak perlu data user, jadi hapus aja. Tugas, kita refresh. Di karyawan cuma ada data tugasnya aja. Saya refresh. Nah, dia sudah hilang. Oke. Nah, ini kan ada garisnya nih teman-teman ya. Kita copy supaya membedakan di sini ya. Biar enak kita lihatnya. Itu namanya ini sidebar divider. Nah, kenapa dia ada garisnya?
biar enak kita lihatnya. Itu namanya ini sidebar divider. Nah, ini buat batasannya, yaitu kita copy yang sidebar yang sidebar header, sidebar divider, copy kita tambahi di atas menu karyawan, terus saya pindahin ke atas menu karyawan. Oke, supaya lihat dulu hasilnya. Nah, dia sudah ada garis ini, jadi dia bisa membedakan mana menu admin dan mana menu karyawan. Di atas menu karyawan ini kita ada garis. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman ya. Untuk ini namanya sidebar, teman-teman ya, yang sebelah kiri. Dan ini namanya navbar. Sidebarnya kayaknya sudah selesai ya kita buat ya. Dan ini sudah responsif, teman-teman ya. Nggak usah takut. Ini bisa kita buka di handphone ya. Nah, oke, saya bagi dua dulu. Nah, ini sudah bisa dibuka di handphone. Oh, ini terlalu kebesaran. Kita kecilkan dulu. Kok dia belum bisa? Oke, teman-teman ya. Next kita rapin. Sidebarnya kayaknya sudah selesai ya kita buat ya. Dan ini sudah responsif. Ya, teman-teman ya. Untuk ini namanya sidebar, teman-teman ya, yang sebelah kiri. Dan ini namanya navbar. Sidebarnya kayaknya sudah selesai ya kita buat ya. Dan ini sudah divider. Kita tambahi di atas menu karyawan. Oke, supaya di atas menu karyawan ini kita ada garis. Nah, seperti itu. Ini namanya sidebar, ya, yang sebelah kiri. Dan ini namanya navbar. Sidebarnya kayaknya sudah selesai kita buat ya. Dan ini sudah responsif, teman-teman ya. Nggak usah takut. Ini bisa kita buka di handphone ya. Oke, teman-teman ya. Next kita rapin dulu untuk halaman dashboard kita ini. Sekarang kita masuk ke bagian navbar. Kita masuk ke
ini toolbar source, kita tidak perlu ini, jadi akan kita hapus. Hapus, kita refresh. Saya hapus dan refresh. Jadi dia sudah hilang. Nah sekarang kita juga nggak butuh ini search drop down. Nah berarti dia ini teman-teman. Nah kita hapus juga ya. Nah di sini kan saya tidak ada yang task folder itu. Kalau ada tampilannya di handphone, dari LP-nya ini teman-teman. Hapus. Nah ini diperbesar. Yang self drop out, drop down akan saya hapus. Search drop down. Nah berarti dia ini teman-teman. Nah kita hapus juga ya. Kalau ada tampilannya di handphone, dari LP-nya ini teman-teman. Hapus. Ini saya hapus. Nah ini alert. Nah, ini kan ada baca teman-teman komen ya. Nah ini juga kita Nah di sini ada alarm. hapus. Yang alert akan saya hapus. Message. Nah, message ini juga saya hapus juga teman-teman. Bapak juga aman. Message ya lagi. Juga akan saya hapus. Ini kita refresh. Oke. Nah akan saya refresh. Nah dia udah hilang. Kita buka lagi. Yang message-nya juga belum. Nah saya refresh lagi. Nah dia udah hilang. Ya sudah main bersih ya. Nah sekarang ini, nah ini juga kita ganti ya teman-teman ya. Coba kita ini 12. Ini teman-teman bisa buat nama teman-teman masing-masing. Nah yang di Douglas bisa diganti dengan Ini untuk nama saat kalian. kita buat langsung di sini teman-teman. Saya kasih dengan nama seperti ini.
saya lihat di sini, refresh lagi. Nah di sini udah ganti jadi Fasya IT. Dan di sini gambar ini. Nah, gambarnya juga teman-teman jangan lupa kita buat. Nah buat gambarnya, jangan lupa di sini di search, tekan dulu slash, terus aset itu ya. dalam kurung kutip 1, terus di belakang ini kutip 1 lagi dan slash 2 kali. Angkat, masukkan setelah kutip 2. Refresh. Oke, kita lupa tambahkan SB admin 2. Nah di sini tambahkan SB admin 2 setelah kutip 2. Refresh. Oke, kita lupa tambahkan SB admin 2. SB admin 2 slash. Refresh lagi. Oke, teman-teman. Nah saya lihat, refresh dulu. Nah dia udah seperti ini. Lanjut. Ini kita hapus aja teman-teman ya. Nah ini apa saja. Saya menghilangkan garis ini. Nah tadi kan ada garis, sekarang dia garisnya udah hilang. Nah, lebih enak ya. Oke. Oops, sorry. Close ya teman-teman. Nanti kita buka apa? Manajemen progress.test dashboard. Oke ya. Nah, setelah selesai di sini, coba kalau kita hilangkan. Oke. Pas ya teman-teman ya. Ini kita hilangkan saja. Save. Oke. Sudah mulai bersih teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk memperbaiki menu dropdown yang di sini teman-teman ya. Nih, ketika logo ini diklik ya, atau namanya diklik, nah ini kan nggak semua kita pakai. Nah, ketika namanya diklik, oh iya, ketika namanya diklik, dia ada profile setting, activity, dan logout. Ini kan, dan saya mau buang activity lognya teman-teman. Oke, kita cari ya. Saya akan buang activity lognya. Ya, terus kita cari. Log. Nah, ini ya. Nah, activity log. Nah, di activity log ini Kita refresh ya, pakai ini kan. Dan saya mau buang activity lognya teman-teman. Oke, kita cari ya. Activity log. Nah, ini ya. Nah, ini akan saya hapus dan kembali lagi ke enter. Kita refresh ya. Refresh lagi. Nah, sudah hilang ya. Nah, ini setting saya mau ganti jadi
yang ini saya ganti dengan pengaturan. Ini beda ya. Ini yang coach fans fast coach Kita buat pengaturan. kesini lagi yang tugas dashboard, enter.